Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Harapan Rema, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus selalu bersemayam di hati dan hidup kita ya. Baik sahabat, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya sebatas merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan yang masih dianugerahkan bagi kami. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, ayat firman Tuhan yang akan menuntun perenungan kali ini terbaca dari kitab Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sahabat Rema, Arthur Robert Ashe Jr. atau yang lebih dikenal dengan nama Arthur Ashe adalah seorang petenis profesional berkulit hitam dari Amerika Serikat yang memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, yaitu America Open pada tahun 1968, Australia Open pada tahun 1970, dan Wimbledon pada tahun 1975. Pada tahun 1979, ia terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Setelah menjalani 2 kali operasi, bukannya sembuh, namun Ashe harus mengalami kenyataan pahit bahwa ia terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang diterimanya. Melihat kejadian yang menimpa Ashe, salah seorang penggemar menulis surat kepadanya yang berisi pertanyaan, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk mendapatkan penyakit yang buruk seperti ini?" Ashe pun menjawab surat itu demikian. Di dunia ini, lebih dari 50 juta anak mulai bermain tenis. 5 juta belajar bagaimana bermain tenis. 500.000 menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena untuk bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang ke semifinal, 2 orang berlaga ke final. Dan ketika saya mengangkat trofi juara dunia tenis Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, "Mengapa saya?" Jadi, ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, "Mengapa saya?" Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, sebagian orang Kristen, entah sadar atau tidak, kerap kali merasa hanya pantas untuk menerima hal-hal yang baik saja dalam hidup ini, seperti kesuksesan yang diraih, karir yang mulus, dan kesehatan yang baik. Namun, ketika yang diterima justru hal-hal sebaliknya, seperti kegagalan, kesulitan, dan penyakit, maka Tuhan dianggap tidak adil sehingga merasa berhak untuk menggugat Tuhan. Melalui Rema kali ini, Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang patut kita teladani dalam hal kesetiaannya kepada Allah. Karena Ayub menyadari bahwa tiada sesuatu apapun di dunia ini yang sanggup memisahkan dia dari kasih Allah. Sahabat, Ayub adalah teladan dan Arthur Ashe adalah inspirasi bagi kita. Jangan hanya mau menerima yang baik-baik saja, karena dengan demikian, maka iman sebagai orang Kristen tidak akan teruji. Justru melalui tantangan berupa masalah dan tekanan dalam kehidupan, disitulah akan terlihat kemurnian iman yang sebenarnya. Bukankah Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang yang mau mengikut Dia haruslah menyangkal dirinya dan memikul salibnya terlebih dahulu?
Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari dan mengerti bahwa dalam hidup bersama Tuhan, kita tidak selalu berada dalam zona nyaman. Ada saatnya kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk beradaptasi dan menaklukkan zona yang tidak nyaman. Sahabat Rema terkasih, hal baik dan hal buruk akan datang menghampiri kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bersyukurlah selalu untuk keduanya, karena hal baik mengajarkan kita untuk berterima kasih dan hal buruk mengajarkan kita untuk berserah hanya kepada Tuhan. Siap sedialah untuk hal apapun yang akan menghampiri kita. Tuhan tahu sampai di mana batas kesanggupan kita. Ketika menerima sesuatu yang buruk, ingatlah bahwa kita juga pernah menerima yang baik, bahkan yang terbaik, yaitu keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi, mulai saat ini, jangan lagi berkata mengapa saya, tetapi ketika hal buruk itu datang dengan iman teguh kepada Yesus Kristus, Sang Kuat yang sejati itu, katakanlah mengapa tidak. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk Rema kali ini, karena kami diingatkan untuk tidak saja bersyukur untuk hal-hal baik, tetapi juga untuk hal-hal buruk yang menghampiri hidup ini. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan selalu ada bagi kami. Berkatilah setiap sahabat Rema yang mengikuti renungan ini agar selalu dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema, terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Harapan Rema, kiranya melalui renungan kali ini, sahabat diberkati. Jika Tuhan berkenan, maka pasti kita akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Shalom.